Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, jumpa lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah hari ini kita masih berkegiatan seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang bertipe DOHC, yang dimana mobil ini sempat dibawa oleh pemiliknya karena terkendala di bagian depan mesin ya, atau di bagian bodi depan termasuk mesinnya. Oke teman-teman, daripada lama-lama kita bakal langsung review singkat apa saja yang menjadi kendala di mobil ini. Kita mulai dari depan ya. Mungkin di video sebelumnya teman-teman dan Angoners juga sudah lihat bagaimana kondisi pada saat mobil ini masuk ke bengkel ya. Dan ini adalah penampakan ketika bodi depan, kap mesin dan bodi samping di bagian depan tentunya sudah kita lepaskan. Dan ini adalah penampakan dari sasisnya teman-teman. Nah, jadi sasis dari mobil Opel Blazer ini dia lumayan panjang ya, dan panjangnya itu sudah hampir atau mungkin melewati dari ban depannya ya. Tuh teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi sasisnya ini yang bertipe long kalau di mobil-mobil Blazer ya, atau bertipe panjang istilahnya seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian mesin-mesinnya. Ini sepertinya masih aman teman-teman ya. Ini sepertinya masih aman, dan ini ada kait-kaitnya juga di mobil Blazer DOHC ini. Untuk bagian mesin sepertinya masih aman. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada kerusakan yang cukup serius. Kalau kita lihat dari radiator juga masih aman ya. Kemudian dari part-part yang lainnya juga masih pada bagus. Dan sekedar informasi, ini mobil kenapa ke bengkel, ternyata kata Abah Didin ini mobil sempat nabrak teman-teman. Jadi ini mobil keluar dari tol Buah Batu dan nabrak. Akhirnya mobilnya seperti ini kurang lebih. Oke, kita coba lihat di bagian timing belt ya. Ini timing beltnya sepertinya baru ya. Dia belum ada getas-getas ataupun kerut-kerutan yang cukup serius. Dan untuk kompresor AC ini sepertinya baru teman-teman. Untuk bagian pulinya ya, atau mungkin satu set dari kompresor AC nya juga baru ini biasanya kalau nggak merek Sanden, di Blazer itu ada merek-merek yang selain Sanden juga teman-teman. Oke, kita coba lihat bagian atas. Ini masih bagus, selang-selangnya juga masih berfungsi dengan baik sepertinya. Kemudian kabel-kabelnya juga masih tertata rapi ya, dan radiator juga ini kisi-kisinya masih pada oke, tidak ada bocor-bocor. Lalu di bagian samping bodinya ini juga masih oke ya teman-teman. Memang untuk kekuatan mobil Blazer ini bisa teruji ya. Oke, kita coba lihat di bagian kolongnya teman-teman. Di bagian kolong spakbor ya, atau bodi dari mobil Blazer bagian depan ini itu masih bagus, tapi ada sedikit bocor-bocor di area mesin. Tidak ada kerusakan-kerusakan yang signifikan ya bekas tabrakan itu. Ini dia lekukannya masih sempurna ya. Tapi untuk di bagian yang kiri ini dia sudah ngaplek teman-teman, kalau bahasa Sundanya mah ya. Dia sudah tuh, dudukannya juga udah patah, dan nanti kita akan coba servis ya. Ini memerlukan waktu yang cukup lama juga untuk memperbaiki mobil ini sepertinya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa part yang sudah kita copotin ya. Di antaranya ada bumper depan yang di bagian bawahnya ini arahnya dia kebalik teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Itu dudukan besinya juga masih ada, kiri kanan juga masih komplit satu set dan belum ada bengkok-bengkok ya. Kemudian untuk bagian-bagian list-listnya juga masih terpasang dengan rapi, hanya saja ini sudah sedikit retak-retak ya, mungkin karena kepanasan, kehujanan dan lain sebagainya. Di situ juga tersedia ada satu set fog lamp yang sudah dipasangkan oleh pemiliknya tentunya. Oke, di bagian sini juga ada yang namanya tatakan atau dudukan grill sepertinya teman-teman. Jadi di belakang bumper itu dia sudah terpasang dudukan atau tatakan grill semacam ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman untuk penyebutan kita masing-masing berbeda ya. Ada juga yang menyebut dudukan grill, ada juga yang menyebut tatakan grill.
atau mungkin teman-teman juga ada istilah lain dalam penamaan dari part yang satu ini. Oke, ini lekukannya juga masih bagus ya, tidak ada masalah yang cukup serius, jadi hanya sedikit-sedikit goresan dan penyok-penyok teman-teman. Nah, kemudian ini di bagian bumper depannya ya, dia sudah jelek dan nanti kita akan coba ganti sama yang lain. Ini kebetulan lagi hujan teman-teman di bengkel, mohon maaf kalau suaranya kurang jelas. Oke, ini di bagian samping bodinya juga masih pada bagus, hanya saja cat-catnya saja sudah sedikit mengelupas. Alangkah baiknya mungkin ini juga harus di body repaint ya teman-teman. Untuk bagian footbar atau step bar juga masih original tentunya, dan ini untuk bagian roof rack juga masih original teman-teman. Oke, di sini juga ada stiker ZLD Nusantara, dan di bagian depan juga masih ada stiker ya, terutama di bagian kacanya. Ini dari Becik, jadi ini dari rekan-rekan kita Becik Blazer Indonesian Club untuk chapter Bekasi seperti ini ya, atau Karawang. Nah, ini juga kaca spionnya masih original, hanya saja sudah retak-retak, mungkin ketiban batu atau apa teman-teman, kita nggak tahu ya. Jadi sayang juga ini mobil, kalau misalnya kita estimasi juga pasti banyak yang harus diganti. Ini juga di bagian bodi sampingnya sudah dilem ya, mungkin sempat terjadi kebocoran. Oke, kita coba lihat langsung ke bagian interior. Nah, di bagian interior ini kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk Blazer DOHC ini untuk tahun mungkin saya kurang tahu, tapi ini sepertinya dari tahun 2000-an ke bawah ya. Dan ini sudah bersistem electric mirror, kemudian panel-panel dari tombol-tombolnya juga pada komplit, joknya juga masih original ya, masih dengan cover yang berbahan bludru seperti jenis-jenis mobil SOHC Montera. Ini juga bolong-bolong teman-teman. Nah, jadi sepertinya ini panel-panel ini bekas pemasangan dari beberapa tombol yang sudah dilepas ya. Kemudian ini juga ada apa namanya, talang air di bagian depan kaca, biasanya disimpan dulu teman-teman. Oke, kita coba naik dulu. Kalau kita lihat kilometer itu dia menunjukkan di angka 180-an. Dengan kata lain, mobil ini belum terlalu sering dipakai jauh ya. Dan kuncinya juga ini masih dari GM, dia original ya, satu set. Jadi ada dua kunci, masih ada kunci serapnya juga teman-teman. Cover-covernya juga masih pada bagus, masih pada berfungsi dengan baik. Kemudian di bagian laci masih bagus, door trim juga masih bagus, konsol box juga masih bagus. Oke, di bagian sun visor juga ini sepertinya masih bagus, dan cockpitnya juga masih berfungsi dengan baik sepertinya. Oke, untuk bagian jok kurang lebih seperti ini ya, dia covernya berbahan dari bludru. Kita coba lihat ke belakang. Nah, ini yang menarik teman-teman, seperti yang kita sempat bahas beberapa video yang lalu. Jadi untuk bagian jok belakang di Opel Blazer DOHC itu dia sistemnya dua garis teman-teman ya, dua garis satu baris. Jadi dia ada dua garis, dan masing-masing dari dua garis itu ada satu baris jok. Oke, kita coba lihat bagian belakang ini. Itu ada wadah dari penyimpanan apa namanya teman-teman, penyimpanan dongkrak ya, tadi di area sana. Nah, ini dia penampakan mobilnya ya. Oke, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel kita untuk kelanjutan update video-video terbaru ya. Saya Rijal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Like, share, and subscribe di channel Padepokan DS Custom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.